Beberapa hari ini, kita disuguhkan pemandangan yang mengerikan dari rumah-rumah yang terbakar hangus menjadi abu di kota Los Angeles. Bahkan, rumah-rumah mewah para selebriti Hollywood satu persatu hangus terbakar menjadi abu. 100.000 orang mengungsi dan lebih dari 10.000 rumah hangus terbakar dan puluhan ribu hektar hutan dan lahan juga terbakar. Kota Los Angeles merupakan salah satu kota terbesar di Amerika. Kota yang dijuluki City of Angels ini berubah menjadi neraka. Apakah yang sebenarnya terjadi di sana? Benarkah ini adalah karma dari kehancuran yang terjadi di kota Gaza? Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang kebakaran paling hebat yang pernah terjadi di Amerika. Yuk, mari kita simak. Beberapa hari ini di sosial media, bahkan di media elektronik, kita disuguhkan pemandangan yang mencengangkan bagaimana hutan, rumah, dan kota hangus terbakar oleh api yang membara. Ya, kota itu adalah kota Los Angeles, salah satu kota terbesar di Amerika, yang menjadi pusat kemewahan dan gaya hidup di Amerika. Di sana, banyak sekali para artis Hollywood dan para selebriti lainnya yang tinggal memiliki rumah dan memiliki properti lainnya di sana. Bahkan, beberapa artis Indonesia juga memiliki properti di sana, seperti Nikita Willy dan Agnes Monica. Kebakaran itu telah menghanguskan puluhan ribu rumah dan ribuan hektar lahan dan hutan di California. Skala kebakaran itu bukan sekelas RT atau kelurahan, tapi skala satu kota, yaitu Los Angeles. Menurut beberapa laporan, hingga tanggal 14 Januari, diperkirakan 80% luas kota Los Angeles telah terbakar. Dan bisa saja menjadi 100% dalam beberapa hari ke depan. Hingga Rabu 15 Januari, diperkirakan luas total kebakaran mencapai 40.000 hektar lebih, dengan perkiraan kerugian lebih dari 135 miliar dolar, atau lebih dari 2.200 triliun rupiah. Ini adalah sebuah angka yang luar biasa, bahkan untuk negara sebesar Amerika. Lima hari sebelum kebakaran pertama terjadi, Badan Cuaca Nasional di Amerika Serikat memperingatkan pada hari Kamis, tanggal 2 Januari, tentang potensi angin Santa Ana yang kencang dan potensi kebakaran yang ekstrim. Pada tanggal 6 Januari, pejabat negara bagian dan lokal mulai mengeluarkan peringatan ke wilayah di Los Angeles sehari sebelum kebakaran meletus. Kantor Gubernur California, Gavin Newsom, mengatakan pada Senin pukul 10 pagi bahwa mereka mengerahkan bantuan ke area tersebut. Kemudian, tanggal 7 Januari 2025, kebakaran terjadi di distrik Pacific Palisades. Dalam waktu singkat, api telah meluas ke sejumlah wilayah, termasuk Eaton dan Hollywood Hills, menghanguskan ribuan hektar lahan. Situasi ini semakin buruk dengan adanya angin Santa Ana yang bertiup kencang dengan kecepatan lebih dari 129 km per jam, mendorong api menyebar dengan sangat cepat dan sulit dikendalikan. Kebakaran terus meluas, hingga sekarang pun api di Los Angeles masih berkobar. Dikutip dari berbagai sumber, penyebab utama kebakaran yang melanda di Los Angeles saat ini dipicu oleh kombinasi kondisi cuaca ekstrim dan dampak perubahan iklim. Angin Santa Ana yang kuat disertai dengan kekeringan yang berkepanjangan menciptakan kondisi yang sangat ideal bagi penyebaran api,
walaupun di sana sedang terjadi musim dingin. Di wilayah ini, vegetasi yang kering dan melimpah menjadi bahan bakar alami yang dengan mudah mempercepat laju kebakaran. Ketika api mulai menyebar, angin yang kuat membantu membawa api ke area yang lebih luas dalam waktu yang singkat, membuat upaya pemadaman menjadi semakin sulit. Ditambah lagi, para pemadam kesulitan mencari sumber air. Menurut kabarnya, hidran air yang berada di kota Los Angeles banyak yang tidak berfungsi. Menurut para ahli, dampak perubahan iklim semakin memperburuk intensitas dan frekuensi kebakaran di California. Pola cuaca yang ekstrim yang terjadi, termasuk musim dingin yang lebih basah, diikuti oleh musim panas yang sangat terik, menghasilkan pertumbuhan vegetasi yang subur, yang kemudian mengering menjadi sangat mudah terbakar. Perubahan iklim ini telah menyebabkan perubahan signifikan dalam pola cuaca, dengan musim panas yang semakin panjang dan kering. National Weather Service mencatat bahwa wilayah Los Angeles mengalami curah hujan yang sangat rendah selama beberapa bulan terakhir, sehingga semakin meningkatkan resiko kebakaran hutan. Dengan adanya kondisi cuaca yang tidak mendukung dan dampak perubahan iklim yang semakin jelas, petugas kebakaran di Los Angeles bekerja tanpa henti siang dan malam untuk mengendalikan kobaran api yang semakin meluas. Mereka menghadapi tantangan besar dalam memadamkan api yang bergerak cepat, serta dalam menyelamatkan ribuan nyawa yang terancam oleh bahaya kebakaran hutan ini. Banyak opini yang berkembang di netizen, termasuk beberapa aktivis anti-Israel. Mereka mulai membandingkan kebakaran di Los Angeles ini dengan kehancuran yang terjadi di jalur Gaza di Palestina. Di sosial media seperti Instagram atau X dibanjiri komentar-komentar tentang yang terjadi di Gaza. Walaupun kehancuran ini tidak dilakukan secara langsung oleh Amerika, tapi oleh Israel, tapi mengingat Israel sebagai teman baik Amerika yang terus-menerus menggempur Gaza. Walaupun bukan secara langsung, tapi kita harus ingat, Amerika adalah negara yang menyumbangkan jutaan dolar alutsista yang dipakai Israel selama perang. Sebagai contoh yaitu Iron Dome, sistem pertahanan langit Israel yang telah melindungi langit Israel dari serangan udara. Amerika menyumbangkan sekitar 1,6 miliar dolar untuk pengembangan Iron Dome tersebut, atau sekitar 20 triliun rupiah. Itu baru Iron Dome, belum alutsista yang lain seperti senjata, tank, pesawat, atau bahkan rudal dan bom yang digunakan Israel untuk menghancurkan Gaza. Tapi, entah ada hubungannya atau tidak, setelah kejadian kebakaran di Los Angeles ini, Joe Biden, sebagai presiden yang masih berkuasa, langsung menyuruh Perdana Menteri Israel untuk segera menarik seluruh pasukannya di Gaza. Dan sekarang, pihak Israel dan Hamas sedang berunding untuk gencatan senjata. Dan syukurnya, pada tanggal 16 Januari kemarin, gencatan senjata antara Israel dan Hamas resmi dilakukan. Semoga kedamaian bisa secepatnya terjadi di Gaza. Tapi, apapun itu, yang terjadi di Los Angeles adalah sebuah gambaran bahwa kekuatan Tuhan itu nyata. Bahkan, negara sebesar Amerika sekalipun tidak bisa lari dari kekuatan Tuhan. Semoga hal ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Turut berduka cita atas yang terjadi di Los Angeles, dan semoga perdamaian bisa secepatnya terjadi di Gaza untuk selamanya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, kritikan, dan saran, silahkan tinggalkan di komentar.